Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal besok ya 5 Oktober 2021. Jadi hari ini hari Senin, waktu sesi satu break ya. Jamnya sekarang jam 1:01 waktu Indonesia bagian Barat. Waktu sesi satu break ya. Seperti biasanya saya akan membahas totalnya ada 16 saham. Ini untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham yang pertama ya. Saya mulai langsung dengan BBRI ya. Jadi BBRI ini sudah saya bahas beberapa hari yang lalu ya, minggu lalu ya, dan juga di analisa saham mingguan sudah saya bahas. Jadi target price 4.000 sudah tercapai. Nah di sini 4.000 memang resistennya, tapi saya sudah mengingatkan berulang kali ya, resisten di saham itu bukan berarti dia kalau kena resisten ya, dia pasti bakalan turun, enggak ya. Jadi jangan takut kata-kata orang, katanya sih kalau sudah naik cepetan jual, nanti dibanding bandar lah seperti itu ya. Jangan terlalu takut dibanting ya seperti itu ya, karena memang uptrendnya masih cukup bagus di sini ya. Sebenarnya untuk BBRI ya, jadi kita nggak perlu terlalu takut walaupun misalnya dia koreksi ya. Kalau kita lihat sebelumnya ini kan dia naik tinggi kemudian dia koreksi, itu koreksinya masih cukup wajar ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut, jadi sesuaikan aja dengan trading plan yang sudah ada ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu buru-buru jual, tapi tetap waspada ya. Pasang aja trading stopnya di garis-garis yang sudah saya berikan. Di sini garis-garisnya sudah saya berikan 3940 dan 3880. Kalau untuk buy on weakness saya sudah pernah sebutkan ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3700 lagi silakan buy ya. Jadi yang rajin menonton, mencatat ya, dan pasang automatic order buy harusnya sudah profit. Profitnya sudah lumayan ya. Ini 4000 ke atas memang saya sudah sarankan kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang belum punya tetap aja tunggu koreksinya ya, tetap aja tunggu di area sekitar 3810 ya garis saya ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 3810, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 3810. Kalau misalnya nggak dikasih ya, karena trennya masih cukup kuat ya, kalau dia naik lagi ke atas 4000 silakan buy high sell higher ya. Kalau takut belinya bertahap aja, nanti naik ke atas 4110 tambah lagi, naik ke atas 4190 tambah lagi dan seterusnya ya. Ini memang di sini ada resisten terdekatnya kurang lebih 4280 berikutnya ya. Jadi kita jangan terlalu takut walaupun ini resisten juga ya sekarang ya. Kurang lebih 4000, jangan terlalu buru-buru jual seperti itu ya. Kita sih nyantai aja ya. Jadi sesuaikan dengan trading plan garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Angka-angkanya ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Pegas ya. Jadi Pegas ini dia naiknya sudah luar biasa ya. Kalau ini sudah sering saya bahas ya. Kalau yang mengikuti channel saya dari awal, ini sudah pernah saya bahas. Target terdekatnya di 1545. Saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Kalau naik ke atas 1245, naik lagi, tambah lagi. Naik ke atas 1280, tambah lagi, dan seterusnya ya. Naik ke atas 1345, tambah lagi ya. Seperti itu ya. Jadi yang rajin menonton channel saya, mencatat ya, dan pasang automatic order buy, itu harusnya profit ya. Profitnya luar biasa ya. Karena saya banyak feedback ya dari teman-teman yang di grup ya. Itu dia mengucapkan terima kasih Pak Sunar, Pegasnya gitu ya. Dan juga beberapa komentar di YouTube channel ya. Jadi saran saya yang barusan tahu mengenai channel ini, jangan lupa subscribe, kemudian like ya. Bantu juga kasih komen kalau ada saran atau pertanyaan, silakan bertanya ya. Nah ini di sini target berikutnya berdasarkan Fibonacci retracement 38,2% di 1400. Dia masih ada peluang naik ke atas 1400 ada ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trade stopnya di 1345 dan 1310. Intinya di sini ya, selama dia bertahan di atas 1245 dia masih cukup bagus ya. Kalau yang mau buy, kalau nggak punya ya, kalau mau buy on weakness itu tunggu di area 1245. Saya sebutkan sebelumnya di area 1105 ya, tapi berhubung dia higher high, kita naikkan area buy on weakness di 1245. Artinya kalau misalnya ada koreksi di dekat 1245 atau turun di bawah 1245 ya, kalau dia berhasil rebound atau mantul istilahnya ya ke atas 1245 buy, naik ke atas 1280 tambah lagi, naik ke atas 1310 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Nanti kalau yang mau buy high sell higher, kalau naik lagi ke atas 1430 silakan tambah lagi ya. Target berikutnya di 1515 dan 1545. Itu kurang lebih untuk Pegas ya. Ini target price-nya dari chart pattern saya pernah sebutkan ya. Di analisa saham mingguan sudah saya sebutkan, di analisa saham harian juga sudah saya sebutkan ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi kemudian dibahas Pak Sunar ya. Jangan salah paham, karena sebelumnya ada orang yang salah paham. Kok saham-saham yang sudah dibahas itu kok sudah naik tinggi barusan dibahas. Nah,
Sebenarnya saya bahas sudah lama ya, sudah dari bawah ya. Ketika dia koreksi juga, ini ya, kan tunggu di buy on weakness. Kalau misalnya nggak berhasil ya, buy high sell higher seperti itu ya. Itu saya sudah bahas kalau di analisa saham harian sebelumnya ya. Jadi yang rajin menonton, mencatat ya, harusnya sih sudah profit ya kalau tertarik buy ya seperti itu ya. Jadi jangan salah paham seperti itu harapan saya. Ini targetnya masih cukup bagus ya, naiknya 1545. Kalau naik lagi ke atas 1545 masih ada target berikutnya di 1820 ya. Itu resisten berikutnya setelah 1545. Tapi ini belum saya gambarkan garis-garisnya. Kalau naik ke atas 1545 ya mungkin dinaikkan sendiri setiap kelipatan Rp50 ya. Mungkin naik ke atas 1595 tambah lagi seperti itu ya. Dan seterusnya ya. Jadi ikutin aja garis-garis sudah diberikan. Trading itu mudah ya. Kalau ada acuan trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana, seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi atau average up di mana, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBNI. BBNI sudah pernah saya sebutkan juga ya di analisa saham mingguan ya. Ini target pertamanya di 5775. Jadi jangan salah paham kalau sudah naik tinggi barusan dibahas. Enggak ya. Itu kalau Anda bicara seperti itu berarti Anda barusan mengenal mungkin ya channel saya. Ini sudah saya bahas beberapa bulan sebelumnya malahan ya. Ya ini kalau naik ke atas 4950 buy boleh, naik ke atas 5175 tambah lagi dan seterusnya ya. Ini garis-garisnya yang sebelumnya. Jadi saya coret-coretannya itu belum saya hilangkan ya. Jadi jejaknya masih ada. Jadi bukan karena sudah naik tinggi terus dibahas gitu. Enggak ya. Jangan salah paham. Ini sebelumnya masih bisa naik lagi bisa ya. Jadi kalau yang mau buy high sell higher naik ke atas 5775 mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 5925 tambah lagi silakan ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan ini untuk acuan trailing stop juga ya. Kalau dia sudah naik ke atas ya tambah lagi, misalnya naik ke atas 1100 tambah lagi, naik ke atas 1200 tambah lagi ya. Target price berikutnya di 6400. Nah ternyata dalam perjalanan misalnya ya dia gagal turun di bawah 6200, misalnya turun ke 6175. Nah di sanalah Anda pasang trailing stop ya, karena dia gagal turun di bawahnya 6200. Jadi kurang lebih seperti itu. Area buy on weakness sebelumnya memang saya kasih 5175, tapi karena dia sudah naik ya kan, air high tadi sebelum, apalagi sudah breakout ya, saya kasih area buy on weakness. Kalau nggak berani buy sekarang ya, tunggu aja di area 5525. Artinya kalau dia koreksi di bawah 5525, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul di atas 5525 barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil naik atau belum berhasil mantul ya kita jangan buy dulu ya. Itu kurang lebih untuk BBNI seperti itu. Jadi perlu diketahui, kita jangan takut terhadap resisten. Memang ini resisten kuatnya ya selama beberapa bulan ya, mulai dari Mei ketika dia jatuh ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau dia berhasil breakout ya, dia kan naiknya lumayan ringan ya, seperti itu ya. Bisa sampai ke high-nya 6750 bisa ya. Jadi buy-nya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Sambil jangan lupa pasang trailing stop. Kalau nggak berani buy sekarang ya buy on weakness saja di 5525 atau tunggu di bawah sekalian 5175. Jadi belinya kalau sudah berhasil rebound ya atau mantul ya istilahnya seperti itu. Kalau belum berhasil rebound atau belum berhasil mantul ya jangan buy dulu. Buy-nya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi trading kalau mengikuti channel saya itu mudah banget ya. Oke, berikutnya UNTR. Sebelumnya di grup saya ada yang pernah bilang ya minggu lalu ya, lebih baik jual UNTR ya, jangan ikutin Pak Sunar katanya gitu. Karena dia sudah ketinggian, katanya beberapa hari dia naik, nanti ke bagian cuci piring gitu ya. Mungkin dia nonton video saya ya, katanya buy high sell higher, katanya naik ke atas 26.000 tambah lagi dan seterusnya ya, seperti itu ya. Jangan mau nanti ketinggian bagian cuci piring katanya gitu. Nah ternyata gimana, ini kan 27.000 kan target berikutnya kan tercapai ya, 27.000 ya. Jadi kalau uptrendnya masih kuat, kita jangan terlalu takut ketinggian ya, seperti itu ya. Jadi di saham itu kalau selama uptrendnya masih valid, belum ada konfirmasi pembalikan arah, entah itu ke sideways atau balik arah langsung ke downtrend ya. Nah itu dia akan masih bisa naik lagi, target berikutnya di 28.000 ya. Begitu ya. Kalau misalnya ketinggalan atau takut ketinggian ya, pasang aja buy on weakness. Sebelumnya saya kasih 23.600 karena dia sudah naik lagi ya kan. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di 24.650. Artinya apa? Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 24.650 atau dekat 24.650, nah kita belinya kalau dia sudah berhasil mantul atau rebound ke atas 24.650 barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil naik ya, kita jangan buy dulu karena ada kemungkinan dia akan turun lagi di bawahnya 23.600. Bukan berarti dia downtrend, enggak ya, jangan salah paham. Sebelumnya ada yang salah paham ya, dia komentar saham uptrend kok dibilang downtrend, padahal saya kan bilang
Kalau mau buy on weakness ya, tunggu kalau dia misalnya kalau dia turun di bawahnya itu, kalau dia berhasil naik atau rebound atau istilahnya mantul barusan kita buy. Kalau dia belum mantul ya berarti dia masih turun lagi ya. Ya ini uptrendnya masih bagus ya. Jadi jangan salah paham seperti itu ya. Kalau saran saya sih kalau nonton itu videonya dari awal sampai akhir ya. Jadi supaya kalau nonton di tengah-tengah nanti nggak paham, akhirnya salah paham ya seperti itu ya. Jadi kalau di sini yang mau buy hasil higher silahkan buy sekarang ya. Ya, pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di 26325 dan 26.000 ya. Maksimum di 25300 lah. Intinya selama bertahan di atas 25300 dia masih ada kecenderungan kuat naik ke atas 28.000 ya. Kalau naik lagi ke atas 28.000 berikutnya saya kasih setiap lipatan 1000 aja ya. Jadi setelah 28.000, 29.000, kemudian 30.000 ya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini sebelumnya saya tarik garis Fibonacci retracement kan ya. Di sini dia high-nya di 28475 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 28.475 ya kan. High-nya yang sebelumnya di sini ini tanggal 21 Desember 2020 ya. Itu kalau saya tarik garis Fibonacci extension ya. Bentar, ini sebelumnya saya tarik dari swing low yang di bawah ini ya. Kemudian swing high-nya. Nah, ini saya ganti aja ya. Saya ganti ke jalur downtrend sebelumnya. Ini kan kalau dia breakout ya, kira-kira target price-nya berikutnya di mana gitu ya. Jadi bisa tahu atau siap-siap gitu ya. Ini saya tarik gambar garisnya di sini ya. 28475. Nah, ini Fibonacci extension berikutnya di area 127,2% ya, seperti itu ya. Jadi yang tertarik mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension, cara pemakaiannya gimana, itu bisa nonton video yang sudah saya berikan ya. Ada 3 video edukasi mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Linknya dari video deskripsi di bawah ini ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas high-nya 28.475, itu target berikutnya Fibonacci extension 127,2% di 31.400 dan 34.600. Jadi jangan takut ketinggian ya, seperti itu ya. Kalau mau buy yang tipe buy high sell higher atau berani beli di atas ya silakan buy bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau naik lagi tambah lagi dan seterusnya. Kalau yang takut ya kan pilihan kedua ya buy on weakness aja, tunggu di 24650 atau 23600 ya. Jadi tunggu kalau dia koreksi di bawahnya atau dekat di level tersebut ya. Kalau dia berhasil mantul atau rebound barusan kita beli. Kemudian naik lagi ke atas 25300 kita tambah lagi dan seterusnya. Itu pilihan kedua. Nah, pilihan ketiga kalau nggak berani, ya pilih saham lainnya ya, gitu aja ya. Mudah kok ya. Jadi kalau ketinggian, ada 3 pilihan ya, sudah saya sebutkan. Jadi itu ya. Jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu serakah juga ya. Disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Ya. Oke, kemudian berikutnya ADRO. Ya kan? Ada sebelumnya yang sudah sebut juga di grup ya. Take profit aja 1800. Ya, katanya sudah ketinggian, harga batu baranya ketinggian. Kalau saya sih, saran saya ya, kalau trading saham batu bara, fokusnya itu di harga saham batubaranya, jangan di harga komoditas batubaranya. Kalau Anda fokusnya di harga komoditas batubaranya, saran saya lebih baik trading komoditas batubaranya ya. Jangan trading saham batubaranya, itu beda. Ya kan? Jadi kita fokus di pergerakan harganya di sini untuk ADRO ya, fokus saja di ADRO. Garis-garisnya sudah saya berikan. Naik ke atas 1870 boleh tambah lagi seperti itu ya. Kayak yang mau tambah lagi ya. Yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 1805, stop lossnya maksimum ya di 1705. Kalau buy on weakness sebelumnya saya kasih di area 1600, tapi berhubung dia naik lagi, saya naikkan buy on weaknessnya di area 1715. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 1715, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1715 barusan buy. Yaitu kalau yang buy on weakness. Kalau dia masih turun di bawah 1715 mungkin bisa tunggu di area 1600. Artinya bukan turun ke 1600 langsung buy, enggak ya. Tunggu kalau mantul atau rebound ya barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, nanti naik lagi ke 1650 tambah lagi dan seterusnya. Tapi jangan lihat di bawah ini ya. Kalau dia sudah turun di bawahnya 1600, itu dia koreksinya bisa lanjut dalam ya. Jadi ini yang bawah-bawah ya, jangan terlalu dilihat lagi. Kalau dia turun di bawah 1600 ya, dia ada kemungkinan koreksinya lumayan dalam, bisa sampai testing area 1400-an ya, seperti itu ya. Jadi jangan memaksakan diri untuk average down ya. Untuk saham-saham batubara ini masih naik, uptrendnya masih cukup bagus. Yang mau buy high sell higher ya, naik ke atas 1870 silakan tambah lagi atau buy ya.
kemudian naik ke atas 1920 tambah lagi, naik ke atas 1970 tambah lagi ya. Target price berikutnya kalau di Fibonacci extension 161,8% itu di area 2200 itu untuk ADRO ya. Jadi jangan takut ketinggian ya, seperti itu ya. Kalau takut ketinggian ada dua pilihan. Yang pertama pasang trading stop atau stop loss ya. Beli sekarang, belinya bertahap aja sesuai dengan yang saya sebutkan ya. Kemudian pilihan kedua ya buy on weakness saja. Pilihan ketiga kalau takut ya pilih saham yang lainnya ya. Seperti itu kurang lebih ya. Oke, berikutnya untuk BMRI. Hari ini kan resistennya sudah ditembus ke atas ya 6.350. Nah, kita jangan terlalu kaku. Memang resisten ini cukup kuat ya karena dia sebelumnya dari atas dia gagal, kemudian rebound dia gagal ya, turun ya. Turunnya lama ya. Ini mulai dari April dia belum berhasil naik ke atas 6.350 ya di sini ya. Di sini terdekatnya memang resistennya di 6.550 ya. Jadi kalau dia naik ke atas 6.550, kalau mau tambah lagi silahkan ya, seperti itu ya, atau average up ya. Berikutnya kalau mau tambah lagi dia berhasil naik ke atas 6.850, tambah lagi silahkan. Mungkin kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya setiap lipatan 100 rupiah aja ya ditambah ya, kurang lebih seperti itu kalau mau average up. Sambil jangan lupa pasang trading stop dan stop loss. Yang sudah punya ya pasang aja trading stopnya di 6.400 dan 6.350. Nah, area bawah weakness sebelumnya saya sarankan di 5.900, tapi dia sudah terbang naik tinggi. Harusnya ini sudah lihat acuan 6150 ya. Saya sudah pernah bilang juga, ini area buy weakness sebelumnya. Kalau dia berhasil naik ke atas 6150, harusnya sudah buy ya, seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya BMRI ya, di grup kecil saya ya. Saya memang ada grup kecil Telegram ya, itu saya sudah share buy dan-nya juga ya. Saya buy BMRI ya. Seperti itu ya. Jadi naik ke atas 1400, kalau mau tambah lagi silakan. Target berikutnya di 6550. Kalau berhasil naik lagi ya boleh tambah lagi, target berikutnya di 6850. Atau setiap lipatan 100 rupiah ya. Kalau mau tambah lagi, kalau dia naik ke atas 100 rupiah di atasnya ya tambah lagi dan seterusnya. Seperti itu kurang lebih ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Bumi. Nah, Bumi ini kan sudah saya sebutkan juga di analisa saham mingguan ya. Analisa saham harian juga pernah saya sebutkan. Memang dia yang paling terakhir naik ya, di antara yang lainnya yang mainstream ya, seperti ADRO, PDBA itu kan sudah naik duluan. Nah, ini barusan hari ini breakout tinggi ya. Ya memang Bumi ini kan dia reputasinya juga kurang bagus ya, fundamentalnya juga kurang bagus karena terlilit utang besar karena masa lalunya suram ya, terus terang aja. Dia kan saya sudah bilang kita fokusnya di pergerakan harganya saja. Memang dia kecenderungan trennya Bumi ini masih downtrend. Nah, ini kan sudah naik Pak Sunar, harusnya uptrend. Ya, memang benar uptrend, tapi primary trendnya dia masih downtrend karena di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Saya tarik dari jalur swing high di sini dan swing low-nya. Ya, itu acuan saya. Jadi ini secondary trendnya memang uptrend, benar ya. Tapi primary trendnya dia masih downtrend. Sebenarnya sih kalau mau buy masih belum ketinggalan ya. Jangan takut ketinggian, jangan takut ya. Yang sudah punya pasang aja trading stopnya. Kalau misalnya ini 77 terlalu jauh ya, profitnya hilang, pasang aja di 81. Jadi kalau selama masih di atas 81 dia masih cukup bagus. Naik ke atas 89 kalau mau tambah lagi silahkan ya, begitu ya. Kemudian naik lagi ke atas 94 ya. Sini saya kasih garis-garisnya. Ini kalau mau average up ya. Kalau buy hasil higher yang berani nanggung resiko ya. Seperti itu ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu takut ya, tapi jangan terlalu agresif ya. Kalau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh kalau tipe buy hasil higher ya. Naik ke atas 89 tambah lagi, naik ke atas 94 tambah lagi, naik ke atas 100 tambah lagi. Ini target price-nya ya kurang lebih pakai acuan di sini aja ya. Di sini kurang lebih acuannya 106 ya, fraksinya ya. Jadi misalnya kalau saya gambarkan garis-garisnya ya nggak pas dengan harganya ya, itu kita ikutin fraksi terdekat gitu aja ya. Jadi jangan terlalu dipermasalahkan. Pak Sunar gambarnya kan misalnya saya tarik garis 105 kan nggak ada, fraksinya kan nggak ada gitu ya. Ya berarti ikut yang terdekat ya, seperti itu ya. Jadi pokoknya kurang lebih ya yang saya gambarkan ya ikutin aja ya, seperti itu ya. Kemudian ini masih cukup bagus ya uptrendnya. Jadi yang misalnya yang buy on weakness kalau takut ya tunggu aja di area sebelumnya saya sebutkan di 63 kan. Nah, karena dia sudah breakout naik lagi, naik tinggi, ya mungkin kalau mau tunggu buy on weakness ya tunggu aja di area 72 ya. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 72 ya, kemudian kalau dia berhasil mantul atau rebound ke atas 72 ya, itu boleh buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 77 tambah lagi, naik ke atas 81 tambah lagi dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi
Di saham itu kalau uptrendnya masih cukup bagus ya, kita jangan terlalu takut ketinggian ya, jangan ya. Karena eh, memang sebelumnya saya pernah disindir orang ya, saya nggak menjelekan orang lain. Itu kalau ikutin Pak Sunar kok buy high sell higher terus ngomongnya gitu ya. Ya sebenarnya ya, kalau di saham itu memang strateginya buy low sell high. Itu yang kebanyakan orang mau ya seperti itu. Tetapi kalau semuanya pada buy low sell high, nah nanti yang buy high-nya kita siapa? Ya tentu saja mereka yang pakai strategi buy high sell higher karena mereka percaya uptrendnya masih cukup bagus, mereka buy. Tapi kalau sudah naik ke atas ya, kalau buy high sell higher, kalau misalnya nyangkut ya, ya jangan nyalakan Pak Sunar karena saya nggak bisa mengatur marketnya. Kalau saya bisa mengaturkan marketnya setelah naik ya, kemudian koreksi harus naik lagi, saya bisa atur. Ya saya sudah pasti jadi orang terkaya di dunia ya, bukan di Indonesia, di dunia pasti di dunia. Jadi kalau sudah naik ya, memang uptrendnya masih bagus seperti ini ya. Buy high sell higher silakan, tapi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut juga sambil pasang trailing stop dan stop loss. Kalau takut, ya kan, itu bisa belinya bertahap, nanti naik lagi, tambah lagi dan seterusnya ya, sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Atau buy on weakness di area saya sebutkan di sini ya, kotain ya. Kemudian bilang ketiga ya pilih saham yang lainnya ya, seperti itu aja, mudah kan. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ITMG ya kan? ITMG target 24.000 tercapai. Jadi yang rajin menonton, ngikutin channel saya, ya kan, subscribe, kemudian nyalakan notifikasi ya. Kalau ada video baru update ya. Ini target 24.000 sudah tercapai. Jadi yang barusan kenal dengan channel saya, jangan salah paham, jangan karena wah ini sudah naik tinggi dibahas Pak Sunar. Ya gitu kan. Uptrendnya masih bagus. Kenapa saya bahas? Karena pertama, jadi yang sudah punya pasang trailing stopnya di mana jangan lupa, hanya mengingatkan aja. Kemudian yang kedua, kalau mau tambah lagi ya di mana level-levelnya, atau siap-siap kalau mau take profit ya silakan juga, nggak ngelarang. Kemudian ada juga yang buy on weakness, misalnya di jalur uptrend kadang-kadang ada di kesempatan koreksi. Kalau uptrendnya masih cukup bagus ya buy on weakness di daerah mana. Ya sebelumnya saya sebutkan buy on weakness di area 18.750. Tapi karena dia nggak dikasih, masih breakout ke atas, harusnya buy high sell higher ya. Ini level 22.000 sudah saya sebutkan ya. Fibonacci extension 161,8% ya. Jadi naik ke atas 22.000 tambah lagi, naik ke atas 22.500 tambah lagi, naik ke atas 24.000 tambah lagi, dengan target berikutnya di 26.000 ya. Kalau misalnya sekarang antara 24.000 dan 26.000 itu kan range-nya agak lebar ya. Kalau mau tambah lagi mungkin setiap lipatan 200 ya. Jadi naik ke atas 24.000. Ini kan sudah 24.400. Jadi berikutnya kalau dia naik lagi ke atas 24.600 ya. Saya nggak gambarkan di sini ya. Nanti terlalu banyak garisnya, bingung, nggak bisa dibaca ya mbak ya. Jadi naik lagi ke atas 24.600. Kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya, seperti itu ya. Naik lagi ke atas 24.800 tambah lagi, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau yang berani buy high sell higher. Kalau nggak berani ya tadi itu ya seperti yang sudah saya katakan, belinya nyicil bertahap aja sambil pasang stop loss ya. Kalau naik lagi tambah lagi dan seterusnya, atau tunggu buy on weakness ya. Kalau di bawah 18.750 nggak dikasih, saya kasih area buy on weakness yang baru di sekitar area 22.000. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 22.000, kita belinya kalau dia sudah berhasil mantul atau rebound ke atas 22.000 barusan kita buy ya. Kalau dia belum berhasil naik ya kita jangan buy dulu ya. Ini kurang lebih areanya saya kotain dulu ya, biar jelas ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dia koreksi di bawah 22.000, kita jangan langsung buy, tunggu kalau dia naik ke atas 22.000 buy, naik ke atas 22.500 tambah lagi dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi trading itu mudah ya, asalkan kita sabar, fokus dan disiplin, seperti itu ya. Tetap harus pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup, ini saya sudah bahas 8 saham ya untuk bagian pertama. Jangan lupa juga cek video untuk bagian kedua ya, untuk 8 saham yang lainnya. Untuk analisa saham harian untuk hari ini 4 Oktober 2021 sampai dengan besok 5 Oktober 2021. Jadi seperti biasanya doa saya, salam sehat selalu, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.